Selamat pagi Bu, bisa dibantu? Ya, silahkan duduk. Ya, siapa yang sakit Bu? Saya. Oh, ya, bisa pinjam identitasnya? Baik, ya. Bisa menyebutkan nama ini yang sakit? Surip Sugiarto. Tanggal lahir? Tanggal 12 bulan 2 79. Baik, ya. Putranya ya Bu ini yang sakit ya? Iya. Saya registrasi dulu ya. Ini untuk berkas rekam mediknya nanti ya. Karena menjadi pasien pertama di Dr. Sutomo, saya registrasi secara awal ya. Baik Ibu, ini sudah saya registrasi. Untuk berkas rekam mediknya saya serahkan ke petugas nanti. Ini sudah selesai, ini saya kembalikan lagi identitasnya. Oke, terima kasih Bu, mudah-mudahan cepat sembuh ya putranya. Silakan. Ya, Tuan Surip Sugiarto ya. Terima kasih Pak Gofur. Selamat pagi. Dengan saya perawat rintis Bapak, bisa disebutkan nama sama tanggal lahirnya Pak? Surip Sugiarto. Iya. Februari 1979. Iya. Oke. Pak Surip, sesuai dengan standar keselamatan pasien, saya akan memasang gelang identitas kepada Pak Surip. Tujuannya untuk identifikasi Pak Surip ketika akan dilakukan pengobatan maupun tindakan di rumah sakit. Oke. Nanti setiap petugas akan verifikasi data kepada Pak Surip, minimal 2 verifikasi, nama sama tanggal lahir ya Pak Surip. Bisa dibantu sebutkan lagi namanya Pak? Surip Sugiarto. Tanggal lahirnya? 14 Februari 1979. Ya, saya pasang gelangnya ya Pak ya. Selanjutnya, saya akan memasang stiker resiko jatuh kepada Bapak. Karena Bapak resiko jatuh ya, ini stikernya warna kuning, akan saya tempelkan di gelang Bapak. Saya mohon dibantu Ibu, karena Bapak resiko jatuh, jadi pagar ini harus selalu terpasang. Kemudian untuk kunci berangkat, roda berangkat, ini sudah saya kunci ya Bu ya, dalam kondisi terkunci. Dan Pak Surip mohon untuk selalu ditemani. Jika ada apa-apa, silakan menghubungi perawat di nurse station. Ibu, karena tadi sudah saya jelaskan tentang pemasangan gelang dan pin resiko jatuh, saya minta tanda tangannya ya Ibu. Silakan Ibu tanda tangan di sebelah sini. Ya. Oke. Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih, obatnya dia segera kesakitan. Oke, baik. Terima kasih, semoga Pak Surip lekas sembuh.
Pasien baru dari IGD atas nama Tuan Surip Sugiarto, tanggal lahir 12 Juni 1982 dengan register 12858450. Pasien dengan diagnosa kolik abdomen dirawat oleh Dr. Aam. Pasien mengeluh nyeri perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu. Skala nyeri Wong-Bakernya 3. Di rumah pasien sudah minum Ponstan 1 tablet 4 jam yang lalu tapi belum menolong. Pasien juga riwayat panas 3 hari di rumah sampai suhunya 38 derajat Celcius, tidak ada mual dan tidak ada muntah. Saat ini tensi pasien 100/60, nadinya 105 reguler, suhu 36,5, pernafasan 24 kali per menit, saturasi O2 96%. Pasien tidak terpakai O2 nasal. Untuk cairan dan medikasi dari IGD tidak ada. Yang perlu ditindaklanjuti di ruangan yaitu pemeriksaan lab, darah lengkap dan UL belum dilaksanakan. Untuk asesmennya nyeri akut. Advis dari dokter DPJP, cek lab DL dan UL aja, untuk terapinya belum ada. Apakah ada yang ditanyakan? Itu terima kasih. Tanda tangan di sini, tak tolong. Oke. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak Surip. Saya perawat Ani yang jaga pagi hari ini. Tadi dari IRD kan jenengan sudah dijelaskan masalah risiko jatuh. Di ruangan ini saya akan menjelaskan lagi untuk tindak lanjut selanjutnya untuk prosedur keselamatan pasien. Jenengan sudah terpasang stiker warna kuning sebagai tanda resiko tinggi jatuh. Terus untuk tempat tidur ini harus selalu pagernya ini ya Bu ya. Saya ajari Bu ya, ini diangkat aja. Monggo. Terus ditekan gini aja. Oke. Ini tempat tidur harus posisi terkunci. Ini yang warna merah ini ditekan ke bawah. Oke. Kemudian saya pasang segitiga warna kuning sebagai tanda kalau Bapak Surip ini resiko tinggi jatuh. Ini untuk memudahkan kita melakukan observasi tiap 8 jam atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Saya taruh di sini. Ini ada bel. Nanti kalau Bapak sewaktu-waktu perlu bantuan, ngebel aja, nanti kita akan ke sini. Dipencet aja Ibu, nanti akan di sana monitornya terlihat. Nanti langsung dimatikan yang ini Ibu ya. Sudah jelas Bu? Oke, saya minta tanda tangannya nggih. Ini? Iya, sama nama terang. Terima kasih. Oh, nggih. Udah saya tinggal dulu, nanti kalau apa-apa ngebel aja. Mari Pak Surip. Pak Surip, saya perawat Ani. Iya. Nggih. Tambah nyeri nggih, Pak? Nggih.
Pak, saya minta bantuannya untuk menentukan skor nyerinya jenengan. Ini ada gambar dan angka. Untuk angka 0 sampai 10. 0 tidak nyeri, 10 ini sangat nyeri sampai jenengan nangis. Pak Surip kira-kira di angka berapa nggih nyerinya? Angka 5 ini Angka 5. Oh, angka 5 nggih. Nggih, saya ajari untuk teknik relaksasi dulu nggih untuk mengurangi nyerinya. Tarik nafas dalam dan panjang dari hidung, terus dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut. Oke, nanti bisa diulang lagi nggih Pak Surip nggih, sambil saya laporkan ke dokter DPJP-nya. Iya, Nggih? cepetan ya Susi. Iya, nggih. Terima kasih Pak Surip. Saya pergi dulu nggih. Udah. Selamat pagi Dokter Aam, saya Ani, perawat Gramata lantai 7. Selamat pagi Mbak Ani. Melaporkan pasien baru pindahan dari IRD atas nama Tuan Surip Sugiarto, tanggal lahir 12 Juni 1982. Pasien datang dengan kolik abdomen. Pasien mengeluh nyeri perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu. Skala nyerinya 3 dan sudah minum Ponstan jam 6 tadi belum menolong. Saat ini skala nyerinya 5. Pasien juga riwayat panas 3 hari yang lalu, suhu sampai 38 derajat Celcius, tidak ada mual, tidak ada muntah. Tensi 100/60, nadi 103, pernafasan 24 kali per menit, suhu saat ini 36,5 derajat Celcius. Dari IRD dapat permintaan pemeriksaan cek DL sama UL, bahan sudah diambil, hasilnya belum. Mohon terapi selanjutnya Dokter Aam. Mohon diberikan terapi sebagai berikut. Yang pertama, beri infus Ringer Lactat 500 cc tiap 12 jam intravena. Infus Ringer Lactat 500 cc tiap 12 jam intravena. Kemudian yang kedua, beri injeksi metamizol 1000 mg tiap 8 jam intravena. Injeksi metamizol 1000 mg tiap 8 jam intravena. Saya ejang ya Dok. Mike, Eko, Tango, Alpha, Mike, India, Zuhi, Oscar, 5, Eko. Kemudian yang ketiga, beri injeksi omeprazol 40 mg tiap 12 jam intravena. Injeksi omeprazol 40 mg tiap 12 jam intravena. Saya ejang ya Dok. Oscar, Mike, Eko, Papa, Eko, Romeo, Alpha, Zuhi, Oscar, 5. Baik Mbak Ani, mohon diulangi semua terapi yang sudah saya sampaikan. Saya ulangi ya Dok terapinya. Infus Ringer Lactat 500 cc tiap 12 jam intravena. Injeksi metamizol 1000 mg tiap 8 jam intravena. Injeksi omeprazol 40 mg tiap 12 jam intravena. Ya, sudah betul semua Mbak Ani. Sebentar lagi saya akan visite ke ruangan lantai 7. Terima kasih, selamat pagi Mbak Ani. Terima kasih Dokter Aam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Surip. Saya perawat Ani. Sesuai dengan instruksi dokter, saya akan memasukkan obat injeksi anti nyeri. Oke. Bisa tolong sebutkan namanya sama tanggal lahirnya, Pak? Nama saya Surip Sugiarto. Ya. 12 Februari 1979. Oh, nggih. Saya masukkan obatnya nggih, Pak? Pelan-pelan ya Susi. Iya. Sakit tidak? Agak sakit. Nggih. Nah, sudah. Sudah ya, Pak? Mudah-mudahan nanti nyerinya berkurang. Oke. Nanti 15 menit lagi saya akan datang untuk mengevaluasi skor nyerinya. Oke.
Mari Pak Surip. Iya. Ya, ini detik. Dokter mau Ya, Mbak. lapor, ini pasien atas nama Tuan Surip Sugiarto, RM-nya 1206 1982, HB-nya di bawah 7, 6,3 dokter. 6,3 ya, atas Ya. nama Tuan Surip dari Graha Amerta lantai 7. Ya. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Benar dengan Graha Amerta lantai 7 ya? Selamat sore, Grameter lantai 7 dengan Ani bisa dibantu? Baik, Mbak Ani, ini saya Dr. Prava dari Laboratorium Patologi Klinik mau melaporkan hasil lab kritis. Oh iya dokter. Iya, atas nama Tuan Surip Sugiarto dengan RM 1206 1982. Ini nilai kritisnya saat ini yaitu HB-nya 6,3. Atas nama Tuan Surip Sugiarto, hasil kritisnya HB 6,3. Minta tolong untuk disampaikan ke dokter jaganya nggih. Baik, atas nama Mbak Ani ya. Baik dokter, akan saya laporkan ke dokter di PJP. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore dokter Aam. Saya Ani, perawat Grameter lantai 7. Selamat sore Mbak Ani. Mau melaporkan Tuan Surip Sugiarto dengan tanggal lahir 12 Juni 1982. Ini ada info hasil kritis dokter, HB 6,3. Apakah ada perdarahan? Tidak ada perdarahan dokter. Baik, tolong berikan transfusi BRC 2 kolef selama 24 jam. Transfusi BRC 2 kolef dalam 24 jam. Saya ulangi ya dokter, transfusi BRC 2 kolef dalam 24 jam. Baik dokter, akan saya uruskan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Ani, selamat sore. Selamat malam Mbak Yuni. Selamat Ya. malam Dokter AA. Saya mau visite pasien yang tadi Dokter, saya laporkan. sebelumnya verifikasi dulu dokter untuk hasil lab yang kita laporkan tadi. Oke, baik. Sama aktif per telepon dokter. Oh. Silakan tutup dokter di kamar 704. Oh, baik, kita ke sana ya. Sini kata sama apa? Cocok. Sekarang ada juga lain lemari tempat suhu. Kan berarti itu kita masuk. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Tami. Ya, Bapak namanya siapa? Surip dok. Oh iya, tanggal lahirnya? 19/11/63. Oh iya, nomor rekam mediknya sus. Oke. Sudah benar dok. Oh iya, terima kasih. Bapak ngerti sakitnya apa? Usus buntu dok. Oh iya,
Jadi Bapak sekarang sedang menderita usus buntu, infeksi usus buntu. Akan direncanakan operasi besok ya Pak ya. Operasinya usus buntunya diambil, gitu ya, dengan bius tidur. Nanti kulitnya itu dibuka lapis demi lapis sampai ketemu ususnya, terus dipotong dan dijahit, gitu ya Pak ya. Operasi ini mempunyai risiko. Risikonya adalah perdarahan, nyeri, bengkak, ataupun bahkan akan ada infeksi yang menyusul. Tetapi risiko-risiko itu kami katakan sebagai dokter kami harus mempersiapkan sebaik mungkin supaya risiko itu tidak terjadi. Begitu ya Pak? Apakah Bapak bisa menerima keterangan saya? Bisa dok. Paham Pak, Bu? Paham. Kalau memang Bapak bisa menerima, maka nanti Bapak tanda tangan mengisi keterangan bahwa Bapak sudah saya beri keterangan, inform to concern, dan Bapak tanda tangan persetujuan tindakan. Gitu ya Pak ya? Oke. Sebelumnya saya periksa dulu, Sus. Permisi ya Pak. Ya. Masih nyeri Pak? Masih dok. Permisi ya, saya periksa. Oke. Oh iya, gerakan ususnya sudah mulai membaik. Bapak, ini nanti sebelum operasi harus kami beri tanda lokasi operasi. Tetapi karena usus buntu ini cuma satu jumlahnya di dalam tubuh, maka penandaan tidak pada kulit Bapak, tetapi nanti akan kami beri tanda di rekamedik, dan Bapak atau Ibu butuh menandatanganinya. Gitu nggih? Nggih. Selamat pagi Ibu, kami mau melaporkan pasien ini yang mau operasi atas nama Tuan Surip usia 38 tahun. Ini dengan diagnosa appendicitis, rencana operasinya appendiktomi. Pasien sudah puasa Ibu mulai dari jam 24, terpasang infus tutu OPS 80 cc per jam, sudah kita lakukan lavement dan terpasang tampon rektal. Ini hasil lab yang kita bawa 2 lembar ya Bu, ya. Sama ada torak foto beserta torak foto sama bacaannya 1 lembar. Oh iya, torak foto bacaan ya. Sama USG abdomen 1 bundle. Iya. Ya, itu aja. Iya. Ya. Untuk inform konsennya? Inform konsennya sudah lengkap, ini inform konsennya, penandaan lokasinya, penandaan lokasi sama asesmen praoperasi. Sudah lengkap semua. Oh ya, bentar. Pagi Pak. Oke Bu. Namanya siapa Pak? Surip. Pak Surip. Coba saya cocokkan dulu ya Pak ya, dengan nomor RM-nya sekian. Oke ya. Terpasang infus di tangan sebelah mana Pak? Ya ini ada infusnya. Iya. Ya, berdoa ya Pak, supaya operasinya lancar ya dan cepat sembuh. Oke, Demang terima sudah lengkap, sudah saya terima semuanya, foto-foto, laporan sudah lengkap. Ini saya sudah itu ya. Sekarang jam 7 tanggal 12 ya. Nah, itu bulan 12. Oke, Mbak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Hanifah, saya perawat bedah. Sebelah saya Dokter Tami, dokter bedah hari ini. Saya Dokter Arif sebagai dokter anestesi hari ini Pak.
saya Mbak Woro, perawat anestesi. Bapak bisa memperkenalkan diri, namanya siapa Bapak? Nah, nama saya Surip Sugiarto. Sambil saya cocokkan di gelang tangan ya. Ulangi lagi Bapak, namanya siapa? Surip Sugiarto. Ya benar. Tanggal lahirnya kapan? 12 Juni 1982. Ya benar. Dokter Tami, apakah lapangan operasi sudah diberi tanda? Lapangan operasi sudah diberi tanda. Berapa jumlah lokasi yang diberi tanda? 1 lokasi saja. Apakah operasi menggunakan implan? Tidak. Tidak. Bila ada implan, apakah sudah steril? Tidak memakai implan. Tidak memakai implan. Dokter anestesi, apakah mesin anestesi dan premedikasi telah diperiksa? Sudah. Apakah alat puls oximetri yang terpasang pada pasien berfungsi dengan baik? Ya. Apakah pasien memiliki riwayat alergi, infeksi, atau HIV, hepatitis, atau TB? Tidak ada. Apakah ada kesulitan menjaga jalan nafas atau resiko aspirasi? Jalan nafasnya bebas. Apakah ada resiko kehilangan darah lebih dari 500 mili? Tidak ada. Tidak ada. Bapak Surip, saya cek kelengkapan rekam medisnya ya. Apakah sudah diberi tanda Bapak Surip? Belum. Saya beri tanda ya. Tanda ini. Oh, ya. Ya. Sudah Bapak. Tanda tangan. Dokter Tami tanda tangan. Di sana. Bapak, ini kan sudah saya jelaskan tentang apa namanya operasinya. Sebelum ini Bapak berdoa dulu ya sebelum masuk kamar operasi. Silakan Bapak. Ya. Ayo Dok. Masuk ya. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dokter dan tim operasi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan operasi atas nama Tuan Surip Sugiarto dengan diagnosa appendicitis, umur 38, lokasi di McBurney, tanggal 8 Desember 2020 dengan operator Dokter Tami SPP. Kemudian asisten 1 Dokter Ika. Dokter anestesi. Asisten anestesi. Perawat Worokabuka. Perawat instrumen. Hanifa. Kemudian sirkulasi saya sendiri Sri Nur Hidayati. Jadi pagi hari ini kita akan melaksanakan operasi appendiktomi. Saya akan konfirmasi terhadap ahli bedah, apakah antibiotik profilaksis sudah diberikan dalam 60 menit terakhir? Sudah, cefalexin 2 gram. Apakah posisi pasien saat di meja operasi? Posisi pasien supinasi. Apakah keadaan kritis atau langkah yang tidak rutin? Tidak ada. Adakah antisipasi kehilangan darah? Tidak ada.
Kemudian apakah kondisi khusus pada pasien? Pasien RPS 1. Terhadap tim perawat, apakah semua peralatan sudah steril sesuai dengan indikator? Alat sudah steril dan lengkap. Apakah implan sudah steril dan siap digunakan? Tidak memakai implan. Apakah adakah masalah pada perawatan? Tidak ada. Kemudian apakah foto-foto pasien yang penting sudah ditampilkan? Sudah. Jumlah kasa yang akan disiapkan? 40 lembar, 20 di meja instrumen, 10 lembar di meja mayo, depres 10 biji. Kemudian terhadap semua anggota tim, apakah operasi dapat dimulai? Silakan. Baiklah, operasi akan kita mulai pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama agar operasi berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah semua tim setuju operasi pada pagi hari ini? Setuju. Sign out. Nama dari prosedur pembedahan? Appendektomi. Kepada dokter anestesi, berapa perdarahan? 50 mili. Kemudian kepada instrumen, apakah instrumen, alat habis pakai, dan jarum telah dihitung dan sesuai? Sesuai, alat terpakai 20 biji, depres 10 biji, 5 biji yang terpakai, dan kasa 20 biji yang terpakai. Labeling spesimen dan dibacakan dengan keras sudah disiapkan. Kemudian adakah masalah terhadap peralatan yang dipakai? Tidak ada masalah. Kepada semua anggota tim, adakah hal yang penting untuk pulih, sadar, dan perawatan pasien telah diperhatikan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baiklah, operasi sudah selesai. Silakan dokter untuk melanjutkan untuk menutup lapangan operasi. Oke. Jahit. Dijahit. Sikat mantep dulu. Sudah ada lah ya. Enggak Bu, di sini ya. Selamat siang Ibu, nama saya Yani. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Sudarti. Ibu Sudarti, usianya berapa? Usianya 57. Alamatnya di mana, Bu? Jalan Setra Baru Utara, Bahuju, nomor 75. Ibu, ini saya tanya-tanya dulu ya. Ibu ada riwayat jatuh 1 tahun sebelumnya? Iya. Kapan itu, Bu?
Kira-kira 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya. Ya. Pakai alat bantu jalan? Enggak. Nggak bisa jalan sendiri ya? Ya. Kesulitan berdiri atau berjalan? Sendiri tapi ya agak kesakitan. Kesakitan ya. Ototnya yang sakit. Kesulitan menahan buang air besar atau menahan buang air kecil? Hanya jalannya aja yang sulit. Jalannya aja ya. Mengkonsumsi obat? Iya. Obat apa Ibu? Vitamin glukosamin. Glukosamin. Ya, itu aja. Sekarang ada keluhan pusing kepala atau mata berkunang-kunang? Enggak. Badan lemas? Enggak. Nggak ada ya. Ibu Sudarti, ini Ibu beresiko jatuh ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya jelaskan untuk Ibu dan keluarganya nanti supaya dipahami dan dilaksanakan di rumah ya. Yang pertama, waktu Ibu bangun ya, jangan buru-buru berdiri. Jadi berhenti dulu, duduk dulu 2-3 menit, baru berdiri, baru jalan ya. Yang kedua, kalau mau ke kamar mandi, cari pegangan ya supaya tidak terpeleset. Yang ketiga, Ibu pakai sandal ya ke kamar mandi itu jangan yang licin supaya tidak terpeleset juga di kamar mandi ya. Terus untuk baju biasanya jangan terlalu panjang ya, nanti bisa nyerimpet dan nanti bisa jatuh ya. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti ini ada leaflet, bisa dibaca-baca ya. Monggo. Ya, terima kasih.